Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mudah-mudahan selalu peserta didik mendapatkan kesehatan yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senang sekali Pak Nino pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Anda semua setelah berminggu-minggu kita nggak upload video ya. Hari ini kembali saya upload video tentang remedial pembelajaran seni budaya. Nah, seperti yang sudah kita evaluasi bersama, ternyata masih banyak sekali untuk Anda semua para peserta didik yang masih belum mengetahui atau masih bingung dalam cara mengerjakan notasi atau menuliskan notasi balok ya. Padahal kalau misalnya kalian menyaksikan video saya dari yang pertama tentang notasi sampai dengan yang terakhir saya upload, itu akan sangat membantu sekali ya. Saya nggak tahu entah kenapa, mungkin karena Anda mungkin mempercepat videonya ya, jadi baru nonton sekian menit terus di skip. Nah, itu juga bisa jadi ya. Jadi saya mohon mulai sekarang ketika Anda menyaksikan video jangan langsung Anda skip gitu aja ya. Karena bagaimanapun juga setiap informasi itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk Anda pahami. Jadi silakan untuk Anda bisa menyaksikan insya Allah dari awal sampai akhir ya, seperti itu. Dan jika perlu Anda catat ya. Karena kemarin mohon maaf banyak sekali yang masih tanya, Pak, yang notasi yang bolong terus ada tangkainya itu maksudnya notasi apa ya Pak? Padahal di lesson pertama sudah dijelaskan ya. Terus Pak, itu tanda kunci harus ditulis ya Pak ya? Karena apa? Ada juga yang mengerjakan tanpa ada tanda kunci ya. Padahal di video kedua itu sudah saya jelaskan ya, di tugas resume yang kedua itu dalam videonya sudah saya jelaskan bahwa tanda kunci itu sangat penting ya, untuk Anda tuliskan. Juga peletakan notasinya, masih ada yang nulis nada do tinggi itu tangganya ke atas, padahal harusnya ke bawah ya. Itu masih banyak yang belum tepat. Jadi mohon untuk Anda semua, nanti ketika sudah selesai menyaksikan video ini dikoreksi lagi catatannya ya. Ada lihat video dari yang pertama lagi tentang notasi, dicek lagi, oh sudah saya catat apa belum. Kalau Anda mencatat, saya harapkan untuk lengkap ya. Jangan oh ini penting, oh ini enggak. Semua informasi itu penting ya. Apalagi yang berhubungan dengan motif-motif gambaran notasi balok ya. Itu. Silakan nanti untuk Anda tuliskan terlebih dahulu ya. Dan untuk hari ini kita akan mengulang sedikit tentang tangga nada itu apa ya, tangga nada C mayor itu yang seperti apa, kok kita harus penting banget mencatat itu ya. Terus harga notasi itu seperti apa ya. Terus nanti cara mengerjakan soalnya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu. Selamat menyaksikan ya. Sebelum kita menuliskan notasi, hal yang perlu kita ketahui pertama kali adalah apa ini ya, jenis-jenis dari notasi balok ya. Ada ini notasi penuh, nilai ketukannya 4 ketuk ya. Ini harus Anda ingat, ini di resume 1 ada, atau di video saya yang notasi pertama kali ada ya. Ada not setengah, jumlahnya ada 2 ketuk. Lalu ada not seperempat, 1 ketuk. Terus ada not seperdelapan, setengah ketuk ya. Kalau menuliskannya di angka bagaimana Pak? Ya seperti ini, misal kita pakai nada sol ya. Taruh sol di sini. Ingat-ingat panjang pendeknya sebuah notasi angka ya, ketika kita mau memanjangkan kita menggunakan apa? Menggunakan titik ya. Di sini kita pakai sol, sudah ada 1 ketuk, kurang berapa di sini? Padahal yang diminta adalah 4 ketuk tambah 3 ya, 3 titik di sini. Sudah sol 4 ketuk, sol ya, ini 4 ketuk. Kalau ini ya sudah tambah saja, tambah 1 di sini ya. 1 2 ya, seperti itu. Kalau 1 ya 1 ya, karena yang bukan yang 1 ketuk. Nah, kalau yang setengah ketuk bagaimana? Iya, menggunakan garis seperti ini ya, menggunakan garis seperti ini. Nah Pak, kemarin ada yang seperti ini Pak, cuma ada nadanya 2. Iya, nada 2 kalau digabungkan setengah tambah setengah berapa? 1 ya. Sol sama sol digabungnya ya jadi 1 ya. Kalau penulisannya kan seperti ini sebenarnya. Nah, tapi kan tidak mungkin kita pisah, maka kita nulisnya digabung ya.
Kita gabung di sini. Nah, seperti itu. Ya. Itulah bentuk not yang 1/8. Ya, ini harus Anda ingat-ingat. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, Pak, kalau kita menemukan notasi yang seperti ini, ya, tapi ada titiknya. Ya. Itu berapa, Pak? Nah, diingat-ingat. Titik ini kalau dalam notasi balok itu bermakna setengahnya dari nada depannya. Ya, beda kalau notasi angka, ini adalah bermakna sama seperti depannya. Jadi kalau satu ya. Kalau ini enggak, kalau ini maknanya setengahnya. Jadi kalau ini setengahnya, ini 2 ketuk, setengahnya 2 berapa? 1. Berarti berapa? 3. Iya, 3 ketuk. Nah, kalau seperti ini, Pak, kadang ada yang menemukan ya notasi yang seperti ini. Nah, ini bagaimana? Ini berapa? 1 tambah setengahnya depannya berapa? Setengahnya 1 berapa? Ya setengah. Ya. Jadi ya 1 setengah ketuk. Ya, seperti itu. Itu nanti akan kalian alami di perkembangan notasi yang akan datang. Baik, setelah memahami ini, baru kita masuk ke ya ini susunan tangga nada C mayor. Ya. Kemarin saya sudah bilang ketika menuliskan ini harus sama persis. Karena apa? Notasi balok itu ya sudah ada kunci G-nya, sudah tahu di mana letak nada G-nya atau sol di garis ya garis kedua, ya 1, 2 ini sol. Ya sudah, nada yang lainnya pun sudah mengikuti. Itu harus seperti itu, ya. Itulah fungsinya ini tanda kunci, ya sebagai identitas dari nada utamanya. Jadi nada G di sini, G yang kita pakai adalah karena menggunakan tangga nada C, ya. C di sini G sebagai solnya, ya seperti itu. Ini, ya. Dia sudah ketahui yang lain mengikuti, jadi nggak asal nulis yang lain, ya. Sudah dengan aturannya seperti itu. Dan lagi menuliskan garis bantu, ini jangan asal langsung nulis ada di bawahnya terus ada yang dekat seperti ini, ada yang jauh, nggak seperti itu, ya. Diingat-ingat seperti yang saya katakan di resume pertama atau di video notasi pertama, ya. Jaraknya itu minimal sama, ya. Anda lihat 1, 2, 3 ini sama. Garis bantunya ada di bawah lagi, ya kasih garis bantu yang jaraknya hampir sama, ya seperti itu. Enggak nadanya ke bawah, garisnya cuma 1 doang, enggak seperti itu salah, kurang tepat. Yang betul ya seperti ini, ya. Ini udah patennya seperti ini. Sama ketika Anda menuliskan sebuah tulisan Arab, ya katakanlah tulisan Arab. Tulisan Arab itu udah ada artinya. Tapi ketika Anda menulisnya salah atau asal-asalan, ya artinya kan beda. Dosa kan Anda. Kan gitu. Sama, notasi balok juga seperti itu. Tidak boleh asal nulis, sudah ada aturannya, ya. Anda sudah ada tahu letak di sini kunci G, baru nah yang lain mengikutin, ya. Jadi ini udah patennya, bentuknya tangga nada C seperti ini. Kemarin masih banyak yang nulisnya kurang tepat, mohon dibetulkan, ya. Untuk Anda yang masih salah atau kurang tepat, silakan untuk dikoreksi lagi, dibetulkan lagi, ya. Sudah ada contohnya, sudah Pak Nino sharekan, silakan untuk Anda bisa ikuti seperti itu. Ini baru tangga nada C mayor sudah selesai, baru kita masuk ke mengerjakan soal. Baik, setelah kemarin kita memahami tentang susunan tangga nada C mayor, kita tahu ada soal tentang seperti ini, ya. Jadi ada notasi gundul, terus kita carikan solmisasinya atau nama dari notasi angkanya. Terus kebalikannya, ada notasi angka, ada buat menjadi notasi balok. Kemarin masih banyak yang bingung karena apa? Catatan Anda kurang lengkap. Makanya silakan ini penting sekali untuk Anda catat, ya. Dan jangan sampai salah posisinya. Ya, kenapa? Ini saling berkaitan. Lihat bentuknya sama nggak? Sama-sama menggunakan kunci G, ya. Otomatis ini sangat berperan penting, sama dengan ini, ya. Seperti itu. Kalau ini sudah aman, sudah Anda tulis dengan betul, otomatis ini pasti saya yakin Anda menjawabnya betul. Namun demikian kemarin banyak yang mungkin saya katakan nyontoh, ya, atau nyontek. Kenapa? Salahnya sama, ya. Tapi kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi saya rasa kayaknya itu nyontek, ya. Ya itu kejujuran Anda nanti. Anda yang tahu Anda sendiri, ya. Anda bisa ya, yang tahu Anda enggak bisa ya Anda sendiri, ya. Cuma saya harapkan setelah Anda melihat video ini Anda menjadi lebih paham, ya. Oke, kita coba di sini.
menuliskan notasi angkanya. Kita lihat di sini. Ingat, Anda mengetahuinya itu dari garis dulu. Garis, spasi, garis, basi. Ya, selang-seling garis itu dari bawah, Mas, Mbak. Ya, kita nulis garis itu dari bawah. Garis 1, 2, 3, 4, 5. Spasi, setelahnya garis. Spasi 1, spasi 2, 3, 4. Ya, ini harus Anda ketahui. Ya. Setelah itu kita lihat di sini. Nada pertama letaknya di mana? Oh, ada di spasi ke 2, 3, spasi ketiga. Dicek, nada yang letaknya di spasi ketiga itu apa? 1, 2, 3. Oh, nadanya adalah D. Adanya adalah Do. Ya, mohon maaf. Do tinggi atau C tinggi. Ya, seperti itu. Itulah kenapa ini harus betul. Kalau ini enggak betul, otomatis ini jawabnya Anda salah. Ya, berikutnya di spasi kedua. Ya, apa yang ada di spasi kedua? Oh, nadanya adalah la. Ya, tulis di sini la. Ya, atau a. Terus berikutnya apa di garis pertama? Oh, mi. Tulis mi atau e. Ya. Di garis bantu bawah pertama, ya, kita lihat di sini apa? Oh, ternyata adalah si bawah. Tulis, ya, atau B bawah. Terus ada, iya. Kalau ini nyampe salah kebangetan, sudah ada ini. Ya, ini adalah nada sol atau G. Ya, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kita buat di sini nada re. Kita cari. Nada re tinggi di sini yang dicari. Re tinggi itu di mana sih? Dicek. Oh, re tinggi letaknya ada di di garis keempat. Tulis di sini garis keempat. Nah, kalau Anda menuliskan notasi itu harus hati-hati. Not yang ada di garis ya kita penuhin garisnya. Not yang ada di spasi ya kita penuhin spasinya. Seperti itu. Ya. Kemarin banyak yang menulisnya nanggung, entah itu di spasi, entah itu di garis, itu nggak boleh. Lalu perhatikan tangkainya. Ingat-ingat. Notasi yang ada di atas garis ketiga, ini garis ketiga ya, garis ketiga. Notasi yang letaknya di atas garis ketiga, letaknya entah di garis maupun di spasi, tangkainya pasti ke bawah, ya. Kalau notasi yang letaknya di bawah garis ketiga, berarti bagaimana? Ya ini, ya, ke atas tangkainya. Terus Anda ingat-ingat. Berikutnya lah, di mana adalah ini kita lihat di mana? Oh, di garis bantu 1, ya. Tulis garis bantunya, ingat-ingat ini harus sama, ya, minimal sama dengan garis lainnya. Kemudian banyak yang tulisnya mepet seperti ini, ya, atau mungkin panjang banget, tinggi banget, itu nggak boleh seperti itu, ya. Harus sama, ya. Baru kita tulis notasinya di sini. Set, gampang kan? Mi, ya. Ini udah ada re, udah tinggal naik, ya. Gitu aja. Anda harus ingat, harus hafal. Ya. Udah, do, ini ada re. Re di sini berarti do di mana? Di bawahnya. Atau pas di spasi ketiga, ya. Atau bisa lihat ini do spasi 3, ini do spasi 3. Sama enggak? Oh, sama, ya. Seperti itu. Lalu si gimana? Si tinggal turun, ya. Nah, ini notasinya letaknya pas di garis ketiga. Kemana tangkainya? Bisa ke atas, bisa ke bawah. Pilih salah satu. Ya, kita ngalah aja. Coba karena ini adalah tangkainya ke atas, ini juga ke atas saja. Ya, kita ke atas saja di sini. Nah, dah, baru lahnya di bawahnya. Ya, seperti itu. Mudah kan? Yang penting apa? Ini harus betul. Ya. Kalau ini salah, ya bagaimana Anda bisa mengerjakan? Kemarin banyak sekali yang nulisnya masih kurang tepat. Mengerjakannya gimana? Ya seperti itu. Kurang tepat juga. Ya. Oke, ini adalah untuk yang soal yang masih mudah ini. Berikutnya soal yang kedua, oke. Oke, berikutnya adalah notasi yang sudah divariasikan, ya. Sudah berbagai macam bentuknya. Jenisnya ada macam-macam. Ya, kita di sini lihat ada tanda birama 4/4, yang mana artinya dalam satu birama, ya, atau dalam satu kotak ini, dalam satu rumah ini ada 4
ketuk ya, ada 4 ketuk yang masing-masing nilainya 1/4 ya. Ada 4 macam not seperti ini ya. Namun ini juga berbagai macam bentuknya ya, variasinya macam-macam. Bisa 4 ketuk langsung seperti ini, bisa 2 ketuk 2 kali ya. Ya, bisa juga ada 4 seperti ini ya. Itu yang perlu Anda ingat. Atau bisa ada seperti ini, jumlahnya ada 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 ya. Jadi ada 4 kali seperti ini ya, macam-macam. Nah, ini kita lihat contohnya adalah yang menggunakan simbol saja. Nanti kalau terlalu banyak itu nanti Anda juga bingung ya. Itulah kenapa kita belajar dari yang mudah dulu ya. Ini masih sangat mudah sekali. Ya. Nah, kuncinya adalah apa? Ini kita tahu nadanya sama, cara mengerjakannya sama. Ini disamakan dengan nada C mayor ya. Hanya saja variasinya bentuknya yang sudah berbeda ya. Oke, kita coba cari dulu nadanya. Misalnya nada yang pertama di garis kedua. Kita tahu di garis kedua adalah nada sol. Tulis di sini adalah sol ya. Terus atasnya, oh ternyata ini urutan. Habis sol apa? La. Terus habis la apa? Oh urutan lagi, ternyata di sini ada si. Dan berurutan lagi nyampe do. Mulai ini ke bawah ya. Tapi ini ternyata sama dengan ini ya, tulis saja. Ya. Apakah sudah betul? Kita cek lagi. 1 ketuk ya, betul. 1. Ini oh ternyata masing-masing setengah ketuk dan ini digaris. Kita taruh garis di sini ya. Sudah dapat 2 ketuk ya. Ini berapa? 1 ketuk, betul ya. Ini iya, kita ketukan ke-4 ya. Sudah ini ya. Berikutnya ini nada apa? Oh, yang ada di spasi kedua adalah nada fa. Tulis di sini fa. Sudah. Berikutnya di garis ke-1. Oh, ternyata adalah mi ya. Tulis mi. Terus naik lagi ketemu fa dan sol ya. Kita cek lagi 4/4, ada 4 ketuk dalam 1 birama ya. Tulis di sini ada fa. Fa-nya berapa? 1 ketuk. Oh, sudah betul. Ya. Mi-nya berapa? Oh, setengah ketuk ya. Dan ini juga setengah ketuk, digaris, berarti kasih garis di sininya. Ya. Sudah dapat ketukan ke-2. Sol ya. Sol. Solnya berapa ketuk? Oh, 2 ketuk ya. 2 ketuk tadi gimana nulisnya? Iya, masih ada di sini ya. Sol 2 ketuk, ternyata ada titiknya, ada garis ada titik bantunya, titik tambahannya ya. Seperti ini, sudah jadi set ya. Ketukan ke 3 4 ya. Seperti itu. Yang baliknya bagaimana, Pak? Oh, sama ya. Kita lihat di sini ada si ya. Kita lihat si, letaknya si di mana? Oh, pas di garis ke-3, tulis di sini si. Set, sudah jadi 1. Terus do re, ini ada garisnya. Kita tahu do re di mana? Oh, di sini berurutan. Di spasi ke-3 lalu di garis ke-4 ya. Tulis. Ingat-ingat. Oh, dia tangkainya harusnya kemana? Di atas garis ke-3, berarti kemana? Ke bawah ya. Terus re di atasnya lagi, set, tangkainya juga ke bawah. Ini minta digaris, kasih garis ya. Terus nada sol. Sol di mana? Diingat-ingat, sol itu gampang sekali ya. Di garis ke-2 ya. Baru mi. Mi di mana tadi? Mi. Ya, di garis pertama, taruh di sini mi. Oke, garis ya. Ada 1 kotak, 4 ketuk, 1 2 3 dan 4 ya, seperti itu. Berikutnya re si do. Re ini ada mi. Mi letaknya di garis ya, mohon maaf. Letaknya di garis. Re sama mi tinggi mana? Oh, tinggi mi. Berarti re di bawahnya. Taruh di sini re, pas di
bawa garis ke 1. Tangkainya kemana? Ke atas ya. Kenapa? Dia di bawah garis ketiga ya. Si letaknya di mana sih? Si di mana? Nah, menggunakan garis bantu ya, diingat-ingat garis bantu jaraknya harus sama dengan garis para nada di atasnya. Set, sudah taruh si di sini ya, pas di spasinya si ya. Terus do, oh kok do nya ada titiknya, berarti gimana ini ya, nada yang ada titiknya gimana? 2 ketuk ya, bentuknya seperti ini, taruh di sini do ya. Ingat garisnya sama ya, set sejajar, lalu kasih do di sini, set tutup, iya selesai ya. 1 ketuk, 2 ketuk, ini 2 ketuk lagi, 3 4, sudah ya. Masing-masing ada 4 ketuk ya, seperti itu. Ini harus Anda pahamin. Jadi antara tangan nada C mayor sama ketika Anda mengerjakan itu saling berhubungan ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang perlu Pak Dino sampaikan ya. Jadi diingat-ingat ketika Anda mau mencatat ya, atau menyaksikan video itu jangan di skip ya. Jadi Anda perhatikan videonya baik-baik dari awal sampai akhir. Informasi apapun yang memang perlu Anda catat, silakan Anda catat ya. Waktunya nggak lama kok, video Pak Dino paling lama kan cuma 20 menitan kok. Seperti itu ya. Jadi silakan Anda gunakan waktu 1 jam pelajaran itu semaksimal mungkin ya. Anda lihat video ya lihat video, jangan di skip. Informasinya penting Anda catat ya. Jadi nggak bingung sendiri, aduh ini apa ya, padahal sudah ada di videonya di situ ya. Seperti itu. Nah, untuk yang ini kita refleksi saja bahwa yang perlu Anda ingat tadi tentang susunan tangan nada C mayor itu harus Anda tuliskan lagi. Anda tuliskan, yang masih salah silahkan Anda betulkan lagi ya. Setelah itu nantinya membantu Anda dalam pekerjaan notasi ya. Itu. Dan nilai nada, nilai ketukan juga harus Anda pahami betul-betul ya. Tanda birama itu apa? Yaitu ya, sebuah tanda yang menentukan jumlah ketukan dalam 1 birama. 4/4 berarti ada 4 ketuk dalam 1 birama. 3/4 berarti ada 3 ketuk dalam 1 birama. 2/4 berarti ada 2 ketuk dalam 1 birama ya, itu harus Anda pahami betul-betul ya, dan seterusnya ya. Jadi setelah Anda memahami itu baru nanti Anda bisa mengerjakan penulisan notasi dengan betul. Nulis aja bisa, apalagi nanti baca ya, pasti lebih bisa ya. Namun demikian tetap harus stepnya harus Anda pahami betul-betul ya. Dalam memahami poin-poin itu Anda harus memahami dengan betul. Oke, mungkin itu saja. Nanti jika ada yang mau Anda tanyakan, silakan Anda bisa tanyakan di grup ya. Kalau sekarang saya mohon untuk Anda tanya di grup saja, biar teman-teman yang mungkin ada kegelisahannya sama, mungkin malu untuk bertanya, ya saya harapkan jangan malu ya. Anda punya kegelisahan dalam hati, silakan utarakan. Saya guru Anda, saya punya kewajiban untuk menjawab apa yang jadi keluh kesah Anda ya, seperti itu. Jadi silakan Anda tanyakan di grup, nanti ya, kita bahas di situ. Forum selalu saya buka setiap waktu ya, baik di pelajaran maupun di luar pelajaran, siang malam insya Allah saya layani ya. Saya buka forum itu, saya ketika saya luang pasti akan saya jawab ya, apa yang menjadi pertanyaan Anda. Dan kalau misalnya ada video yang saya share di grup juga, silahkan Anda lihat juga di situ ya. Atau mungkin saya bikin VN atau voice note, Anda dengarkan ya. Informasi itu sangat penting seperti itu. Mohon Anda lebih bijaksana, Anda sudah dewasa ya. Ingat bahwa pembelajaran jarak jauh seperti ini adalah sebagai pengganti Anda ketika tatap muka. Jadi ketika Anda tidak mengerjakan tugas atau tugas Anda kurang maksimal, yaitu artinya ya nilainya akan berpengaruh ya. Mending Anda telat namun tanggung jawab daripada telat namun asal-asalan ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Mari kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat ke depannya ya. Beri saja, mohon maaf apabila Pak Nino dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat pagi, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.